Tanda. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Orang-orang Farisi sudah melihat berbagai mukjizat yang dilakukan Yesus. Namun semua mukjizat itu tidak mereka anggap sebagai tanda dari surga. Dalam Markus 3 ayat 22, mereka justru mempertanyakan dengan kuasa apa Yesus melakukannya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus melakukannya dengan kuasa Beelzebul. Jika bukan mukjizat, lalu tanda seperti apa yang mereka minta? Mereka meminta tanda yang bisa membuktikan bahwa ajaran dan tindakan Yesus berasal dari Allah. Yesus sendiri adalah tanda dari surga. Ia tanda kehadiran Allah yang bekerja dan melakukan mukjizat atas nama Allah. Sebenarnya yang dibutuhkan hanya percaya. Ketika orang tidak percaya, sebanyak apapun tanda yang dialami, sehebat apapun mukjizat yang dilihat, tetap mereka tidak percaya. Yesus tahu akan hal ini. Orang-orang Farisi hanya ingin mencobai Dia tanpa mau membuka hati akan kuasa Allah yang ada dalam diri Yesus. Suatu hari, dengan nada riang, anakku mengabarkan bahwa ia diminta untuk ikut suatu kongres ASEAN di Laos. Ia begitu bersemangat. Ini kesempatan baik untuk karir yang ia cita-citakan. Semua persiapan berjalan lancar. Izin cuti kantor pun sudah didapat. Namun, persis beberapa hari sebelum berangkat, anakku positif COVID. Boom! Manusia hanya bisa berencana. Tuhan yang menentukan. Kecewa? Tentu saja. Hati dipenuhi pertanyaan. Apa ya maksud Tuhan dengan kejadian ini? Waktu berlalu, dan suatu ketika anakku berkata, "Mam, kayaknya kejadian kemarin itu adalah tanda dari Tuhan untuk mengkonfirmasi keraguanku selama ini," katanya sambil tersenyum. Rupanya dalam kebimbangan memilih karir yang ingin diambil, kejadian ini justru menjadi jawaban untuk anakku. Ia percaya akan rencana indah Tuhan yang mengajaknya merefleksikan tujuan karirnya dengan peristiwa ini. Tanpa disadari, kita pun sering meminta tanda dari Tuhan. Kita ingin diberikan jawaban dengan jelas atas kebimbangan hati kita. Dengan kepekaan hati, tanda kehadiran Allah ada dalam segala hal. Namun, apakah kita selalu percaya akan kehadirannya dalam langkah hidup kita? Jangan sampai kita hanya sibuk meminta tanda tanpa mau percaya akan kebaikan dan kuasa-Nya.
Marilah berdoa. Kasih-Mu sungguh indah ya Tuhan. Engkau menyapaku melalui berbagai hal. Semoga aku semakin peka akan tanda kehadiran-Mu. Amin.